Apakah seorang anak lelaki dari gang sempit di Chuncheon yang tumbuh dengan sepatu usang dan mimpi yang terlalu besar untuk ukuran kampungnya, benar-benar bisa menembus tembok tebal dunia sepak bola Eropa, lalu mengubah cara dunia memandang pemain Asia hanya dengan kerja keras, kesabaran, dan kaki yang tak pernah lelah berlari? 10 tahun ia bertahan di Tottenham Hotspur tanpa satu pun trofi utama. Dihantam keraguan, diskriminasi, hingga pertanyaan tak henti, kapan dia akan pergi demi kejayaan yang lebih pasti? Kini, ketika Son Heung-min akhirnya memutuskan meninggalkan klub yang ia sebut rumah, muncul teka-teki yang lebih dalam. Kemana langkah selanjutnya akan membawanya, dan apakah ini akhir dari perjuangannya atau justru awal dari warisan yang lebih besar? Untuk memahami keputusan besar itu, kita harus kembali ke awal segalanya, ke tanah kelahirannya, ke masa saat mimpi itu belum dianggap nyata. Chuncheon, kota kecil yang dikelilingi pegunungan di Korea Selatan, adalah tempat Son Heung-min mengawali hidupnya. Di sana, di ganggang sempit, anak lelaki rendah menendang bola plastik bersama teman sebayanya. Matanya berbinar penuh mimpi. Keluarganya sederhana. Ayah sebagai petugas kebun, ibu sebagai guru sekolah dasar. Tidak ada lapangan mewah, hanya aspal paper, juga tanah liat tempat dia berlatih sore hingga petang selepas pulang sekolah. Setiap tendangan di lorong kampung terasa magis, angan yang memanggilnya melampaui batasan fisik, memberi harapan bahwa suatu hari dia bisa menyentuh langit Eropa. Ketika memasuki usia remaja, bakatnya mulai tampak lumayan serius. Pelatih sekolah memanggil, memberikan kesempatan masuk akademi muda regional. Namun bukan berarti mudah. Dia harus bangun sebelum fajar, lari melewati jalan berbatu ke lapangan jauh. Malamnya, saat temannya tidur lelap, ia masih berlatih sendiri, menggiring bola melewati tumpukan karung dan tong sampah. Setiap tetes keringat terasa seperti landasan menuju mimpinya. Tidak mudah. Di perantauan akademi, dia menghadapi ejekan remaja kota besar. Ada yang menyebut dirinya anak kampung yang bodoh. Bahkan, beberapa orang meremehkan pria Asia bisa sukses di sepak bola Eropa. Rasisme halus muncul dalam bisik-bisik, yang keras datang melalui ejekan fans lawan. Namun, ia tetap maju. Flashback menghantarkan pembaca ke suatu malam dingin ketika Son yang kecil duduk di pojok kamar mendengar pula tangisan ibunya karena khawatir masa depan anak. Disinilah dia meneguhkan janji, tak akan menyerah. Titik balik terjadi ketika klub Bundesliga, Bayer Leverkusen memberi kepercayaan kepadanya. Saat itu Son berusia 22 atau 13 tahun, sebuah angka yang menjadi huruf perjalanan pertamanya ke Eropa. Datang sebagai anak muda yang hampir tak bisa bahasa Inggris atau Jerman. Ia beradaptasi dengan penuh tekad, belajar bahasa sendiri, menjaga pola makan ketat, membiasakan diri pada budaya berbeda, serta menjaga kontak dengan keluarga, menyembunyikan rindu agar tidak menimbulkan keraguan di hati orang tua. Gol pertamanya di Jerman menjadi momen penting. Ketika dia masuk sebagai pemain cadangan, menerima umpan lambung dan menyundul bola masuk ke pojok gawang, seolah membuka dunia baru. Sorak-sorai tribun itu memberikan rasa percaya diri yang belum pernah dirasakannya. Mimpi yang dulu terasa jauh, kini mulai merapat. Klub-klub Eropa mengintai, terutama seorang perwakilan dari Tottenham Hotspur yang datang menonton langsung. Disinilah kisah bab 1 mencapai ujung. Son kini ada di radar besar, membawa mimpi Asia menuju pentas global. 2015, pulau digantikan oleh lampu stadion London Utara. Tottenham Hotspur menjadi rumah baru Son Heung-min. Ia tiba sebagai wajah eksotis Asia, disambut sorak-sorai pendukung dari tanah jauh. Bahasa Inggris seadanya, rasa rindu masih tersisa. Namun tekadnya bulat. Di bab ini, pembaca diajak menelusuri proses adaptasi. Dari kesalahpahaman di ruang ganti, hingga perlahan diterima sebagai bagian tak terpisahkan tim. Permulaan tidak selalu mulus. Media Inggris tanya, bisakah dia membuktikan harga transfer yang mahal? Dari anak desa ke pemain muda asing semua menatap. Bahkan muncul rasisme halus sesama supporter rival yang menyebutnya stereotip Asia.
Namun alih-alih membalas, Son fokus pada gol pertama di Tottenham. Dia mencetak gol lewat tendangan jarak jauh. Dan kerumunan fans Spurs bergemuruh. Itu adalah momen saat dunia mulai memperhitungkannya. Seiring berjalannya musim, Son mencetak gol spektakuler, termasuk sekali membawa bola sepanjang lapangan melewati beberapa pemain menyundul di depan tribun. Gol ini memenangkannya penghargaan Puskás, menjadi pemain Asia pertama yang mendapatkannya. Ia juga memenangkan penghargaan Golden Boot Liga setelah mencetak banyak gol dalam satu musim. Kesuksesan itu bukan hanya bagi dirinya, tapi juga membawa sorotan pada sepak bola Asia, membuktikan bahwa pemain Asia dapat bersinar di panggung terbesar. Walaupun performanya luar biasa, masalah trofi tetap menghantui. Selama bertahun-tahun ia membawa tim tampil apik, namun klub kerap berakhir tanpa piala. Setiap musim baru selalu diiringi harapan tinggi, namun kekosongan piala terasa menghantui. Pada saat itulah ia mendekati puncak emosi, tekanan publik, rasa lelah, keraguan akan makna pengorbanan selama 12 musim. Konflik besar mencapai titik krusial saat klub memutuskan mengeksekusi opsi perpanjangan kontrak 1 tahun hingga musim panas 2026. Secara administratif, itu strategis agar klub tidak menghilangkan pemainnya secara gratis, menghindari potensi kerugian besar. Namun Son merasakan getar hati. Dia telah menunggu lama untuk trofi besar. Dia ingin kepastian. Apakah dia bisa menutup karir di Tottenham dengan trofi lain? Atau terus menerima kenyamanan sementara? Namun, plot twist besar muncul. Alih-alih membalas ketidakadilan yang ia hadapi, Son mengatasi semua melalui prestasi. Ia membuktikan bahwa simbol harapan Asia bukan berbalas-balas dendam, tetapi melalui mentalitas kerja keras dan disiplin. Ia menjadi wajah inspiratif bukan hanya sebagai pemain Tottenham, melainkan ikon global yang mengubah pandangan dunia tentang pemain Asia di sepak bola. Di puncak bab ini, Son mengumumkan keputusannya meninggalkan Tottenham setelah 1 dekade. Dalam konferensi pers emosional, ia menyatakan bahwa ini adalah keputusan tersulit. Ia menyampaikan terima kasih. Saya datang sebagai anak muda yang tak bisa bahasa Inggris. Saya pergi sebagai pria dewasa yang bangga. Panggung penghargaan Liga Eropa menjadi simbol pencapaian akhirnya setelah kiprah panjang dan loyal selama hampir 10 tahun. Kini, terbuka pertanyaan terbuka, apakah Son mengejar kepastian trofi lagi? Atau melangkah ke Saudi Pro League dengan tawaran fantastis? Atau memilih MLS ke LAFC, klub dengan komunitas Korea besar di Los Angeles dan gaji tinggi sebagai designated player? Bab ini diakhiri dengan refleksi. Son telah menutup bab di Spurs, tetapi kisahnya belum selesai. Dia bukan hanya pemain, dia menjadi simbol harapan bagi anak kecil di Chuncheon, Asia, dan dunia, bahwa kemampuan dan mentalitas dapat mengubah pandangan global tentang sepak bola.